Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan mengenai masa perjuangan radikal. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami, yaitu Cita Fauzia Ramadhani, Muhammad Lutfi Alamsyah, Muhammad Arya Ramadan, Muhammad Kausar, dan Nuri Selvia. Baik, langsung saja kita ke pembahasannya. Masa perjuangan radikal keras dalam melawan pemerintah Belanda, ditandai dengan banyaknya organisasi yang mulai terbentuk. Tujuan organisasi tersebut untuk menggapai cita-cita kemerdekaan Indonesia. Organisasi yang berdiri pada masa ini diantaranya Perhimpunan Indonesia, yaitu PI, Partai Nasional Indonesia, yaitu PNI, Partai Indonesia, yaitu Partindo, lalu ada PNI Baru, dan Partai Komunis Indonesia, PKI. Di sini kita akan membahas Perhimpunan Indonesia, yaitu PI. Pada 1922, pengurus Indische Vereniging secara resmi mengubah Indonesische Vereniging karena kata Indische mempunyai arti India, sedangkan kata Indonesische berarti seluruh anggotanya hanya terdiri atas orang-orang Indonesia, Bumi Putra. Jadi, orang dan keturunan Belanda tidak boleh menjadi anggota organisasi mahasiswa tersebut. Pergantian nama tersebut lebih tegas lagi saat pemimpinan dijabat oleh Ahmad Subarjo pada tahun 1919 sampai 1921. Sejak kepemimpinannya, istilah Indonesische Vereniging diterjemahkan menjadi Perhimpunan Indonesia. Selanjutnya, diusulkan untuk tidak menggunakan bahasa Belanda lagi. Dengan demikian, sifat organisasinya pun mengalami perubahan drastis dari perkumpulan pelajar menjadi organisasi kecenderungan politik. Setahun kemudian, organisasi ini berganti nama menjadi Perhimpunan Indonesia, yaitu PI. Nama majalah organisasi yang semula Hindia Putra diubah menjadi Indonesia Merdeka dengan semboyan Indonesia Merdeka Sekarang. Susunan kepengurusan Perhimpunan Indonesia juga mewakili berbagai daerah di tanah air maupun berbagai jurusan studi. Mereka adalah R. Iwa Kusuma Sumantri, lalu ada Muhammad Hatta, lalu ada Sastro Muljana, dan Darmawan Mangunkusumo. Pada 1926, Muhammad Hatta menjadi Ketua Perhimpunan Indonesia. Pada 1929, ia tidak lagi menjadi Ketua Perhimpunan Indonesia. Ia digantikan oleh Abdullah Syukur yang berasal dari Ambon. Partai Nasional Indonesia, yaitu PNI. PNI berawal dari Algemene Study Club, kelompok belajar umum, yang didirikan Soekarno pada 1925 di Bandung. Ini terinspirasi dari kelompok studi yang didirikan Sutomo di Surabaya untuk kalangan mahasiswa, terutama Teknis Hogeschool, sekolah tinggi teknik. Akhirnya, Algemene Study Club menjadi sebuah organisasi yang bersifat politis. Pada 4 Juli 1927, atas inisiatif Algemene Study Club diadakan rapat pendirian PNI. PNI yang baru didirikan itu pertama kali disebut Perserikatan Nasional Indonesia. Pengurus besar PNI yang pertama itu terdiri atas Insinyur Soekarno sebagai ketua, lalu ada Mr. Iskat Djogrodissuryo sebagai sekretaris atau bendahara, lalu ada Dr. Sambi Sastrowidegdo yaitu anggota, dan Mr. Sartomo yaitu anggota, Mr. Sunario anggota, dan Insinyur Anwari anggota. PNI selama di bawah pemimpinan Soekarno dan teman-temannya menyelenggarakan 2 kali kongres. Kongres pertama diadakan setahun sesudah berdirinya PNI, yakni pada 28 sampai 30 Mei 1928 di Surabaya. Kongres kedua diadakan pada 18 Mei sampai 20 Mei 1929 di Jakarta. Tujuan PNI adalah untuk mencapai Indonesia merdeka terlepas dari segala penjajah. Dengan beberapa organisasi lain seperti Partai Serikat Islam, Budi Utomo, Pasundan, Samutranan Bon, Kamu Betawi, Indonesische Study Club, dan Algemene Study Club, sepakat mendirikan federasi perhimpunan politik yang mereka beri nama
Permufakat dan Perhimpunan Politik Bangsa Indonesia, yaitu PPPKI. Pada tanggal 24-26 Maret 1928, penyusunan asas dan daftar usaha yang disahkan pada tanggal 27-30 Mei 1928. Dalam program asas tersebut dikemukakan bahwa perubahan-perubahan struktur masyarakat pada abad ke-14 yang berhubungan dengan kebutuhan-kebutuhan ekonomi baru menyebabkan timbulnya imperialisme Belanda. Demi kepentingan imperialisme tersebut, Indonesia dijadikan tempat penanaman modal dari perspektif ekonomi Indonesia. Hal ini berakibat pada rusaknya struktur sosial, ekonomi, dan politik Indonesia. Oleh karena itu, PNI menjalani persatuan dengan kesatuan bangsa untuk melawan kolonialisme penjajahan. Menyadari usaha PNI semakin meluas, pada tanggal 29 Desember 1929, pemerintah kolonial menggeledah semua kantor dan rumah pemimpin-pemimpin PNI beserta propaganda-propagandanya. Di antaranya Soekarno, Maskun, Supriyadinata, dan Gatot Mangkupraja. Mereka diadili di pengadilan Bandung karena dianggap membahayakan pemerintahan kolonial atas beberapa tulisan tentang kemerdekaan setiap bangsa yang dimuat di beberapa surat kabar. Selanjutnya ada Partai Indonesia atau Partindo. Pada 26 April 1931, bertempat di Keramat 97, Mr. Sortono, Manadi, Anggro-Sudirjo, dan Suwiryo berkumpul untuk merencanakan pendirian partai politik baru. Pada 29 April 1931, partai tersebut didirikan dengan menamakan Partai Indonesia atau Partindo. Tujuan Partindo adalah Indonesia merdeka. Jumlah anggota Partindo pada tahun 1933 tercatat 20.000 orang dengan 71 cabang. Aksi-aksi politik dan sosial ekonomi menuju Indonesia merdeka terus digiatkan. Gerakan partai lebih hidup setelah Soekarno bebas dari penjara dan bergabung pada tahun 1932. Namun, aksi-aksi Partindo menyebabkan pemerintah kolonial Belanda bertindak lebih keras dengan memperkeras pengawasan polisi dalam rapat-rapat dan melarang pegawai negeri menjadi anggota partai. Selain itu, larangan persidangan nasional meliputi seluruh Indonesia dan penangkapan atas diri Soekarno pada awal tahun 1934 dan diikuti dengan pembuangan Soekarno ke Flores dan kemudian dipindahkan ke Bengkulu pada tahun 1937. Setelah itu, Partindo semakin terjepit dan para pendirinya yang mempertahankan partai merasa tidak dapat bergerak. Kegiatan politik semakin sulit sehingga diambil keputusan untuk membubarkan Partindo pada tahun 1936. Lalu ada PNI baru. PNI baru sifatnya tidak sebagai partai massal, maka perkembangannya tidak seluas Partindo. Namun, pada tahun 1932 tercatat jumlah anggotanya 2.000 orang dengan 65 cabang. Propagandanya melalui rapat-rapat dengan membicarakan riwayat penjajahan Belanda, kedudukan tanah jajahan dengan segala penderitaan rakyat, serta kemungkinan-kemungkinan mengakhiri masa penjajahan. Partai ini juga dikenai sanksi pasal 171 KUHP yang mengancam hukuman bagi penyiar kabar bohong yang menimbulkan kegelisahan di kalangan rakyat. Dalam usahanya memasuki desa-desa, PNI baru kurang beruntung. Pemerintah menganggap aksi-aksi PNI baru yang membahayakan. Oleh karena itu, PNI baru dikenai sanksi yang cukup berat. Polisi diperintahkan bertindak lebih keras dalam mengawasi rapat-rapat PNI baru. Selain itu, pemerintah kolonial Belanda juga melarang pegawai negeri menjadi anggota PNI baru dan larangan mengadakan sidang nasional. Kemudian diikuti dengan penangkapan pemimpin-pemimpinnya, yaitu Muhammad Hatta dan Syahrir yang kemudian dibuang ke Digul pada tahun 1934 dan dipindahkan ke Banda pada tahun 1936. Dengan segala tindakan oleh pemerintah kolonial Belanda, PNI baru tidak bisa bergerak, tetapi namanya tetap dipertahankan. Dan yang terakhir ada PKI. Pada awal berdirinya, PKI mencari dukungan dari Indische Partij dan Sarekat Islam untuk mendekati rakyat, tetapi tidak berhasil. Indische Partij hanya berisi orang Indonesia terkemuka saja. Kemudian PKI mendekati Sarekat Islam sebagai organisasi yang banyak pengikutnya. Pada bulan Mei 1920, lahir Perserikatan Komunis India yang pada tahun 1924 berganti nama menjadi Partai Komunis Indonesia.
Pandangan komunis mudah menarik bangsa-bangsa terjajah karena merasa dibebaskan dan mendapat sambutan di Indonesia. Pada tahun 1920, PKI bergabung dengan Komintern Komunis Internasional sebagai pusat eksekutif Partai Komunis seluruh dunia. Oke, cukup sekian penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih bagi yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.